Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman mahasiswa pendidikan jasmani kelas semester 2 Selamat datang di perkuliahan kedua kita gitu ya. Perkuliahan ilmu PAAL olahraga. Nah, kemarin saya sudah sedikit membuka mengenai skenario mata kuliah kita, di mana di sana saya jelaskan aturan main perkuliahan, dan hari ini kita coba membahas mengenai pengantar ilmu PAAL olahraga. Jadi nanti sebelum kita menganalisis lebih dalam mengenai ergo sistema yang terdapat dalam diri manusia, yang kalau kita kaitkan dengan aktivitas olahraga itu bagaimananya nanti ya, kita hari ini akan kupas dulu mengenai pengantar ilmu PAAL olahraga. Nah, jadi kita kupas dulu mengenai pengertian ilmu olahraga itu apa, kemudian bagaimana cara kerjanya seperti itu. Nah, hari ini akan kita bicarakan melalui pertemuan yang pendek ini, karena saya yakin teman-teman pasti memiliki kendala dalam proses pembelajaran daring seperti itu ya. Tapi sebelum saya jelaskan mengenai apa yang tadi saya ungkap, saya ingin saudara like video ini, subscribe, komen, dan aktifkan notifikasi loncengnya seperti itu. Nah, terus saya ingin juga saudara nanti memahami mengenai apa yang saya sampaikan. Jadi nanti saya ingin kalian merangkum seperti itu ya, sehingga nanti di akhirnya kalian akan berkomentar sesuai dengan apa yang saya sampaikan seperti itu. Oke, baik, mahasiswa yang saya hormati, mahasiswa yang saya banggakan, saya akan kupas dulu mengenai apa itu ilmu PAAL ya. Pertama, mungkin sebelum kita bahas mengenai ilmu PAAL olahraga, kita harus paham dulu apa itu ilmu PAAL dasar. Jadi ilmu PAAL itu terbagi menjadi dua gitu ya. Dia ada ilmu PAAL dasar, kemudian ada ilmu PAAL olahraga. Nah, di mana nanti letak perbedaannya? Sekarang kita cari tahu dulu pengertiannya seperti itu ya. Yang pertama, mengenai pengertian ilmu PAAL dasar ya. Apa pengertiannya? Ilmu PAAL dasar itu adalah ilmu yang mempelajari fungsi ya, cara kerja organ tubuh, serta perubahan yang terjadi akibat pengaruh internal dan pengaruh eksternal. Oke, sekarang kita garis bawahi dulu. Pengaruh internal maupun pengaruh eksternal. Ya. Nah, pengaruh internal itu maksudnya pengaruh yang muncul dari dalam dirinya. Nah, jadi dari seluruh aspek yang muncul karena pengaruh dalam dirinya itu. Nah, sementara untuk eksternal, pengaruh itu muncul karena faktor-faktor dari luar dirinya. Nah, jadi itu maksudnya ya, perubahan yang terjadi akibat pengaruh internal maupun pengaruh eksternal. Nah, kalau dia di ilmu PAAL dasar, melekatnya pada saat manusia tersebut tidak melakukan olahraga. Nah, itu konsep dasar ilmu PAAL dasar itu ya. Jadi dia terjadi perubahan karena manusia tidak sedang melakukan olahraga. Nah, perbedaannya dengan ilmu PAAL olahraga, jadi perubahan fungsi kerja organ tubuh manusia itu yang tadi muncul karena pengaruh internal maupun eksternal, ini pada saat ketika manusia sedang melakukan olahraga seperti itu. Maka nanti ya,
orang-orang yang melakukan olahraga itu akan terlihat perubahan pada sistem kerja organ tubuhnya. Gitu. Saya kasih contoh, ya. Kalau Anda rutin melakukan olahraga dengan kapasitas misal sistem energinya itu aerobik, tujuannya Anda ingin menguruskan badan atau untuk mencari sela napas yang panjang, kan begitu kan? Nah, ketika Anda rutin, maka terlihat nanti peran fungsi paal manusia bekerja itu membantu yang pertama membentuk tekstur otot gitu. Ini yang sederhana ya. Kemudian membantu mengembangkan vital parunya seperti itu. Sehingga yang tadi dia memiliki napas agak sedikit terengah-engah, dengan rutin berolahraga bertambahlah kapasitas volume udara yang ada di parunya seperti itu. Nah, jadi fungsi kerja seperti itu yang kemudian akan kita analisa selama perkuliahan kita, ya, selama perkuliahan kita. Nah, mahasiswa yang saya banggakan, kenapa ilmu ini penting? Kenapa ilmu ini penting gitu ya? Karena tidak lain dan tidak bukan, pada dasarnya kebutuhan ilmu ini untuk mendongkrak prestasi seorang olahragawan. Ya. Jadi ilmu ini dipelajari untuk dalam rangka mendongkrak prestasi seorang olahragawan. Jadi latihan yang baik itu kalau seorang pelatih, seorang stakeholder keolahragaan itu melibatkan ilmu ini. Ya. Tapi kalau tidak dilibatkan akan sulit. Apalagi sekarang tengok negara-negara kan sedang berlomba-lomba itu. Bagaimana kemudian menerapkan ilmu olahraga ini pada kehidupan latihan atletnya. Karena kenapa? Sisi baiknya ilmu ini nanti akan menunjang setiap aspek yang muncul dari perkembangan individu seorang atlet. Gitu, ya. Jadi kepentingannya di situ. Bagaimana mungkin latihan atlet akan meningkat kalau seorang pelatih tidak tahu bagaimana cara kerja jantung. Kemudian jantung itu punya ciri-ciri seperti apa ketika dia dilatih untuk kemudian meningkatkan kapasitas vital jantungnya seperti itu. Kapasitas vital parunya seperti itu. Nah, otot ini akan terbentuk powernya kalau dia benar kan melatihnya kan begitu. Nah, jadi ilmu paal olahraga itu melekatnya di situ. Maka kemudian ya dia penting untuk dipelajari seperti itu. Nah, itu yang menjadi dasar gitu ya. Itu mengenai perbedaan antara ilmu paal dasar kemudian ilmu paal olahraga. Nah, selanjutnya mahasiswa sekalian ya. Ilmu paal dasar ini muarahnya karena ilmu paal olahraga itu muarahnya ya karena dia melibatkan manusia gitu ya. Dia melibatkan manusia. Jadi yang mau dikelola itu adalah manusia. Yang mau dibentuk itu adalah manusia. Nah, sementara manusia itu tersusun atas organisasi biologik gitu ya. Kenapa saya katakan manusia itu tersusun atas organisasi biologi? Karena tidak akan mungkin terjadinya saudara, tidak akan mungkin terjadinya seorang atlet kalau tidak tersusun berdasarkan organisasi biologi. Nah, organisasi biologik itu ya, manusia itu terbentuk mulai melalui sel gitu ya. Masih ingat ini kan pelajaran IPA di SD ya, SD SMP lah gitu ya. Bahwa manusia itu tersusun yang pertama melalui sel. Masih ingat itu kan? Nah, kemudian jaringan. Kemudian organ. Ya. Kemudian organ ini akan membentuk sistema. Nah, kemudian sistema ini akan membentuk organisme. Nah, jadi kelima
organisasi biologik ini, yang pertama tadi saya katakan sel nanti akan membentuk jaringan, ya, jaringan, kemudian akan membentuk organ, dari organ akan membentuk sistema, barulah kemudian menjadi organisme, baru nanti menjadi saudara, baru nanti menjadi atlet. Jadi kelima struktur biologi ini nanti akan bekerja sama gitu. Akan bekerja sama yang kemudian ini nanti akan mendongkrak atlet kita itu atau olahragawan dalam bekerja atau dalam berolahraga. Jadi ini perubahan-perubahan struktur biologi manusia ini yang kemudian akan mempengaruhi ketika manusia berolahraga itu akan kemudian akan dibahas itu seperti itu. Jadi itu ya. Nah, jadi manusia itu terbentuk mulai dari sel, kemudian jaringan, kemudian ada juga organ, kemudian sistema dan organisme. Jadi ini sama-sama saling bekerja dalam kemudian nanti kita libatkan pada dunia kepelatihan seperti itu. Maka banyak sekali para ahli berpendapat bahwa pelatihan olahraga adalah meningkatkan kemampuan fungsional sel. Nah, jadi itu kaitannya ya. Jadi olahraga itu nanti akan meningkatkan fungsional sel. Ya. Yang dengan sendirinya berarti juga meningkatkan kemampuan fungsional individu yang bersangkutan. Nah, jadi olahraga itu nanti akan meningkatkan struktur biologi manusia itu. Meningkatkan kemampuan selnya, meningkatkan kemampuan jaringannya, meningkatkan kemampuan organnya. Kemudian dari situ setelah dia meningkat, maka sistemanya bekerja dengan baik. Kalau sistemanya bekerja dengan baik, organismenya juga akan baik. Ya. Jadi olahraga itu ternyata kalau dilakukan dengan benar, ini tujuannya seperti itu, ya. Nah, lantas manusia itu terdiri dari sistem apa coba? Jadi yang menjadi sasaran target olahraga itu sistema kan gitu kan tadi yang saya jelaskan. Yang pertama skelet kan begitu kan. Nah, apa skelet itu? Kerangka. Skelet, masih ingat ilmu anatomi yang kalian pelajari pada semester 1? Ada skeleton kan begitu kan, ada muskuler, kemudian ada nervorium, kemudian ada hidrolimpatik. Ini semua dipelajari pada ilmu urai atau ilmu anatomi dulunya. Kemudian ada respirasi, kemudian kardiovaskuler, kemudian ada termoregulasi, kemudian ada digestivus, kemudian ada ekskresi, endokrin. Masih ingat itu ya? Ada sensori, ada reproduksi. Nah, jadi nanti olahraga itu nanti akan memperbaiki sistema ini. Ya, akan memperbaiki sistema ini. Saya kasih contoh, misal dari tekstur skeleton atau tekstur kerangka. Misal olahraga itu dilakukan pada usia pertumbuhan, maka olahraga akan membantu mengembangkan massa tulang atau massa kerangka yang dimiliki oleh si olahragawan. Nah, kalau olahraga yang dilakukan oleh atlet-atlet misal, maka kalau tujuannya untuk membentuk sistema muskuler atau otot, maka nanti ototnya akan berkembang. Ototnya akan memiliki power, ototnya akan memiliki kekuatan gitu. Nah, kemudian sarafnya bekerja dengan baik. Saya kasih contoh. Itu ya. Pernah kan saudara lihat challenge-challenge yang yang di TV-TV seperti dilakukan oleh Neymar. Dia punya challenge untuk memasukkan bola ke keranjang misalkan. Nah, itu sebetulnya oleh karena dia memanfaatkan olahraga dengan benar, pada akhirnya menunjang kapasitas saraf yang dia punya. Sarafnya bekerja dengan baik. Sehingga otaknya kan berjalan kan seperti itu. Nah, maka membuat dia cerdas gitu. Nah, jadi itu ya. Kemudian sistema yang lainnya yang terbangun. Jadi itu peranan faal olahraga itu jadi seperti itu. Nah, hari ini saya cuma mengantarkan saudara pada perkuliahan
mengenai PAAL dasar dan PAAL olahraga saja. Kita tahu dulu bagaimana pembedaannya. Nah, untuk ke depan kita akan bahas lebih dalam mengenai bagaimana perubahan yang terjadi pada kerangka, pada otot, pada tadi ada 10 ergosistema yang meliputi tubuh manusia. Itu kita bahas tuntas nanti selama lebih kurang 16 kali pertemuan lebih lanjut ya. Nah, untuk hari ini saya pikir cukup ya. Tapi sebelum saya tutup, saya ingin kalian menyimpulkan apa yang saya ceritakan dari awal sampai akhir pembicaraan saya. Nah, saya ingin saudara menyimpulkan itu, nanti saudara tuliskan kesimpulan saudara pada kolom komentar di channel saya ini. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bantu saya untuk subscribe video ini melalui promosi ke teman-teman saudara ya. Terima kasih untuk hari ini. Sampai ketemu minggu depan, dan saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.